Bagaimana para uskup melaksanakan pelayanan pengudusan mereka? Para uskup menguduskan gereja dengan menyebarkan rahmat Kristus melalui pelayanan sabda dan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi Kudus dan juga lewat doa, teladan, dan karya mereka. Bagaimana para uskup melaksanakan fungsi pengembalaan mereka? Setiap uskup sejauh dia menjadi anggota Dewan para Uskup mempunyai tugas untuk melayani semua gereja partikular dan seluruh gereja bersama dengan semua uskup lain yang ada dalam kesatuan dengan Paus. Seorang uskup yang mendapat kepercayaan untuk melayani satu gereja partikular melaksanakan tugasnya dengan wewenang kuasa sucinya sendiri yang biasa dan langsung, dan melaksanakan dalam nama Kristus, Gembala yang baik, dalam kesatuan dengan seluruh gereja di bawah naungan pengganti Petrus. Apa yang menjadi panggilan kaum beriman awam? Panggilan kaum awam ialah mencari kerajaan Allah dengan menerangi dan mengatur tugas-tugas duniawi sesuai dengan rencana Allah. Dengan cara ini mereka menjawab panggilan kesucian dan kerasulan yang diberikan kepada semua yang sudah dibaptis. Bagaimana kaum awam mengambil bagian dalam imamat Kristus? Mereka mengambil bagian dalam imamat Kristus khususnya melalui Ekaristi dengan mempersembahkan hidup mereka dengan seluruh pekerjaan, doa, dan usaha kerasulan, kehidupan keluarga, dan jerih payah sehari-hari, beban hidup yang ditanggung dengan sabar, dan penghiburan bagi jiwa dan badan sebagai sebuah kurban rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dengan itu, para awam pun sebagai yang ditabiskan Kristus dan diurapi Roh Kudus mempersembahkan dunia itu sendiri kepada Allah. Bagaimana kaum awam mengambil bagian dalam tugas kenabian? Mereka mengambil bagian dengan menerima sabda Kristus dan mewartakannya kepada dunia dengan kesaksian hidup, karya, kata-kata, tindakan, dan katekese. Tindakan pewartaan kabar gembira ini mempunyai daya guna yang khusus karena dilaksanakan dalam situasi real dunia. Bagaimana mereka mengambil bagian dalam tugas rajawi? Kaum awam mengambil bagian dalam tugas rajawi Kristus karena mereka menerima kuasa darinya untuk mengatasi dosa dalam diri mereka dan dalam dunia melalui penyangkalan diri dan kesucian hidup mereka. Mereka melaksanakan bermacam-macam tugas pelayanan bagi komunitas dan mereka mengisi kegiatan-kegiatan temporal dan kelembagaan dalam masyarakat dengan nilai-nilai moral. Apa itu hidup bakti? Hidup bakti adalah suatu bentuk hidup yang diakui oleh gereja. Ini merupakan jawaban bebas terhadap panggilan khusus dari Kristus. Dalam jawaban itu mereka mempersembahkan diri mereka secara total kepada Allah dan mencari kesempurnaan cinta kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ciri khas persembahan diri ini ialah mengikuti nasihat-nasihat Injil. Apa yang dapat diberikan hidup bakti ini kepada misi gereja? Hidup bakti mengambil bagian dalam misi gereja melalui penyerahan diri total kepada Kristus dan kepada saudara-saudarinya dengan memberikan kesaksian akan harapan kerajaan surga. Apa arti persekutuan para kudus? Ungkapan ini terutama menunjukkan seluruh anggota gereja yang hidup dengan saling berbagi dalam hal-hal suci atau sankta, iman, sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi, karisma-karisma, dan anugerah-anugerah spiritual yang lain. Akar terdalam dari kesatuan ini ialah cinta yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mendorong umat beriman untuk mempunyai sikap hidup bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, bahkan menyediakan barang-barangnya untuk yang paling miskin dan membutuhkan. Apakah persekutuan para kudus mempunyai arti yang lain lagi? Ungkapan ini juga menunjuk pada kesatuan antara orang-orang suci
yaitu antara mereka yang berkat rahmat Allah dipersatukan dengan Kristus yang mati dan bangkit. Ada yang masih berjuang di dunia ini, yang lainnya sudah melewati hidup di dunia ini dan sedang mengalami proses pemurnian yang membutuhkan bantuan doa-doa kita. Yang lain lagi sudah masuk ke dalam kemuliaan Allah dan mendoakan serta menjadi pengantara kita. Semua anggota ini bersama-sama membentuk satu keluarga di dalam Kristus, yaitu gereja, untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Dalam arti apa perawan Maria yang terberkati itu Bunda Gereja? Perawan Maria yang terberkati itu Bunda Gereja sesuai dengan rahmat yang diterimanya karena Maria sudah melahirkan Yesus Putra Allah, kepala dari tubuh mistiknya yaitu gereja. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia menyerahkan ibunya kepada muridnya dengan kata-kata ini, "Inilah ibumu." Bagaimana perawan Maria membantu gereja? Sesudah kenaikan putranya ke surga, perawan Maria membantu permulaan gereja dengan doa-doanya. Bahkan sesudah Maria diangkat ke surga, ia terus menjadi pengantara bagi anak-anaknya, memberikan contoh model iman dan cinta kasih untuk semuanya, dan memberikan berkatnya yang berasal dari rahmat Kristus yang berlimpah-limpah. Umat beriman melihat dalam diri Maria suatu antisipasi kebangkitan yang dinanti-nantikan, dan mereka berseru kepadanya sebagai pembela, penolong, pelindung, dan pengantara. Devosi macam apa yang ditujukan kepada perawan suci Maria? Devosi kepada Bunda Maria adalah devosi yang secara esensial berbeda dengan penyembahan yang hanya pantas diberikan kepada Tritunggal. Devosi khusus kepada Bunda Maria ini terdapat dalam pesta-pesta liturgi untuk Bunda Allah ini dan dalam doa-doa untuk menghormati Maria seperti doa Rosario Suci yang merupakan ringkasan seluruh Injil. Dengan cara bagaimana Santa Perawan Maria merupakan gambaran eskatologis gereja. Dengan memandang Maria yang sepenuhnya suci dan sudah dimuliakan bersama jiwa dan raganya, gereja merenungkan dalam diri Maria panggilannya sendiri di dunia sekarang ini, dan apa yang akan dialaminya kelak dalam tanah air surgawi. Bagaimana dosa diampuni? Sakramen yang pertama dan terutama untuk pengampunan dosa ialah sakramen pembaptisan. Untuk dosa-dosa yang dilakukan sesudah sakramen pembaptisan, Kristus memberikan sakramen tobat atau rekonsiliasi. Melalui sakramen ini, seorang yang sudah dibaptis diperdamaikan kembali dengan Allah dan gereja. Mengapa gereja mempunyai kuasa mengampuni dosa? Gereja mempunyai perutusan dan kuasa untuk mengampuni dosa karena Kristus sendiri sudah memberikan kepadanya. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa arti istilah badan atau daging, dan apa arti pentingnya? Kebangkitan daging merupakan rumusan harafiah dalam syahadat para rasul untuk kebangkitan badan. Istilah daging menunjuk pada kemanusiaan dalam situasinya yang mempunyai kelemahan dan dapat mati. Daging membutuhkan keselamatan. Kita percaya kepada Allah pencipta daging ini. Kita percaya kepada sabda yang menjadi daging demi menyelamatkan daging. Dan kita percaya akan kebangkitan daging yang merupakan kepenuhan dari keduanya, penciptaan dan penyamatan daging. Apa arti kebangkitan badan? Artinya, keadaan definitif manusia bukanlah perpisahan antara jiwa spiritual dengan badannya. Bahkan badan kita yang fana ini suatu ketika akan hidup lagi. Apa hubungan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita? Sebagaimana Kristus sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan sekarang hidup selama-lamanya,
Demikian pula Dia sendiri akan membangkitkan setiap orang pada akhir zaman dengan badan yang tak dapat binasa. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.